kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini telah hadir di Bible Your Version, rencana bacaan tahunan 365 hari bersama Yesus. Melalui bacaan ini, kita akan mengerti pesan-pesan kasih karunia Allah yang memberdayakan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bacaan ini juga membantu kita untuk memahami pentingnya kasih karunia dan bagaimana dapat memperlengkapi warga kerajaan sorga menjadi lebih baik. Ikuti rencana bacaan ini melalui link berikut ini.
Indonesia, apakah Anda siap untuk bergabung dengan gerakan untuk keadilan? Konferensi ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk terhubung dengan pemimpin dan pakar yang mengatasi beberapa topik paling kritis di dunia saat ini. Termasuk pemeliharaan perdamaian melalui tata kelola yang baik, melawan korupsi, dan memastikan hak asasi manusia. Tema yang diambil pada hari ini adalah Restoring Justice, Transforming Nation. Kita percaya bahwa ketika keadilan mengalami restorasi atau pemulihan, maka transformasi akan terjadi dalam sebuah bangsa. Firman Tuhan berkata, "Dan biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Ketenangan dan ketentraman akan hadir di bangsa dan negara kita Republik Indonesia ketika terjadi pemulihan atas keadilan. Dan kita semua berpartisipasi untuk bekerja mewujudkan restorasi bagi keadilan sehingga bangsa yang kita cintai ini mengalami transformasi. Konferensi ini akan membantu Anda mengatasi tantangan korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan manusia dimanapun Anda berada saat ini. Di konferensi ini, Anda akan belajar dari para pakar yang berbagi pengalaman praktis dan juga pandangan mereka tentang tantangan dan peluang yang muncul selama krisis nasional dan internasional saat ini, serta hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk respon kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Justice Conference keempat ini akan dibuat lebih interaktif melalui diskusi panel, sesi breakout yang terfokus, dan kesempatan untuk berdiskusi dan berjejaring dengan para pemimpin di sektor publik maupun swasta diadakan di Pulau Dewata, Bali. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda semua di sana. Sudah saatnya bagi Anda untuk belajar berpikir dengan cara baru, menciptakan strategi baru, dan menggunakan peluang baru. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik bagi diri kita dan generasi yang akan datang. Jadi, jangan menunggu. Bergabunglah dalam perjuangan untuk keadilan di Indonesia Justice Conference 2023. Daftar sekarang dan bersama-sama kita buat perbedaan. Shalom saudara, shalom Bapak Ibu, shalom, shalom warga kerajaan. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Wow, luar biasa. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa saat kita ada di tempat ini, pagi-pagi kita mempersiapkan diri, hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Dia. Amin. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat yang ke-21. Saya rindu untuk setiap kita membaca dengan suara yang nyaring bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu,
Allah yang besar dan dahsyat. Tepuk tangan bagi dia. Allah kita yang besar dan dahsyat. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik. Hidup kami, hati kami Tuhan. Pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Yang terus memberikan dalam hidup kami sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Engkau Allah kami yang hidup. Sungguh nyata Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran,
sebab Allah kita layak dipuji. Amin. Amin. Mari serukan bagi Dia pujian yang terbaik. Yesus Raja kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Ini umatmu Tuhan. Tuhan Raja. Mengakui Engkau Raja segala raja. Yes. Namanya Kau luar biasa. biasa, Yeay. mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari setiap kita warga kerajaan serukan di depan Dia. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Luar biasa, Yes, Lord. mulia. Yesus nama di atas segala nama. Engkau Raja kemuliaan. Kami serukan bagi namamu Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu katakan. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Bisa lebih keras lagi bagi Dia. Kuasa tunduk Yes. dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, Kau Tuhan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Tuhanku. kuasa tunduk dalam namanya. Yesus
saudara bangga punya Yesus? Lebih keras lagi, bisa saudara bangga punya Yesus? Haleluya. Dia sungguh dahsyat. Dia mau membentuk setiap kita. Mari kita siapkan setiap bencana kita bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bawa setiap hati kami Tuhan selalu di hadapan-Mu. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
kami tetap memuliakan nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya. The Year of Empowering Grace 2023. Kita sedang percaya bahwa di mana-mana terjadi awakening, kebangunan, outpouring, pencurahan roh, dan menuju revival. Dan bulan ini, bulan Juni secara khusus semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan adalah impact daripada power ataupun mujizat. Maka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama itu penting, ya. Kita tahu first mention principle, dan tanda-tandanya itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dan bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah Putra yang menjadi Putra Allah dan kembali jadi Allah Putra. Nah, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas purpose of miracle. Tetapi sekarang dampaknya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta dan 120 murid termasuk ibu Yesus, ya, tidak disebut Maria tapi ibu Yesus, dan juga saudara-saudaranya dan beberapa wanita. Tuhan tidak membedakan pria wanita, dan mereka ini orang-orang sederhana. Orang-orang dari Galilea kebanyakannya, dan sebagian pasti juga dari Yudea. Tetapi what is the impact? Akibat besar. Namanya dampak itu bukan akibat kecil, akibat besar. Dan semua orang yang ada satu di perayaan Pesak di Yerusalem, mungkin jumlahnya ratusan ribu. Mereka bingung. Orang-orang Galilea ini berbicara bahasa Arab, Arab mirip lah ya. Berbahasa Yunani, berbahasa Afrika, Libya, dan Ethiopia dan yang lain. Dan semua yang datang itu kan mereka orang beragama Yudaisme. Dan mereka berkata, mereka ini mabuk anggur. Tapi ini dampaknya, empowering grace. Petrus yang tadinya lari terbirit-birit, yang menyangkal Yesus, begitu dibaptis dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa ya, luar biasa. Dia menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia berdiri dan berbicara tanpa takut sama sekali. Semua orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku. Mereka bukan mabuk, tapi yang difirmankan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendapatnya sendiri, bukan filsafat. Dan akibatnya, dampaknya, 3.000 orang menjadi percaya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Itu kebalikan daripada apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Tuhan mengacaukan dengan memberikan bahasa-bahasa yang lain dan kacau balau. Di sini kita melihat bagaimana itu dibalik. Dan juga pada waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai, bagaimana ada 3.000 orang mati, ini 3.000 orang dihidupkan kembali. Luar biasa. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya. Kiranya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan empowered by the power of God. Dan hidupmu akan menjadi dampak yang baik buat banyak-banyak orang. Dalam hidup saya, ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus, awal Januari tahun 1980 itu, my whole life changed. Dan orang-orang sekitar saya juga dijamah oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Caranya dibaptis dalam Roh Kudus. Tujuan miracle adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Be a proof producer. Pemberi bukti dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima.
Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur sekali ada kesempatan saya untuk boleh melayani di Lembah Pujian. Dan terima kasih untuk Penatua yang mempercayakan saya untuk melayani. Perkenalkan, nama saya Effendi Tahir. Saya saat ini berjemaat di Rock Sanur. Ya. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi setiap kami untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Teristimewa Tuhan, kami bersuka cita karena kami boleh terus memuji Engkau dan terlebih kami juga boleh mendengar dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kami dengan melakukan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita belajar bersama, merenung ya. Kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, kita dimampukan bekerja lebih dahsyat baginya. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat judul ini saja, kita akan merasa bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Hanya karena Tuhan kita dimampukan. Dan apa yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang kita kerjakan. Tidak berbicara hanya kepada apa yang Bapak Ibu kerjakan di dunia ini dalam arti pekerjaan sekuler, tetapi juga berbicara bagaimana engkau dan saya punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Amin? Ya.
Saya ngambil dari Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara kekasih, kalau kita melihat daripada Yohanes 14 ini, aku berkata kepadamu, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-murid. Dan bagi saya, ini sesuatu bukan hanya berbicara kepada murid-murid, tetapi juga kepada kita. Karena sifat daripada firman ini adalah bersifat umum. Ya, maksudnya tidak hanya khusus kepada murid-murid pada saat itu, tapi juga kepada setiap orang percaya. Seperti Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudara, kita mampu bekerja lebih dahsyat bagi Kristus karena ada beberapa alasan. Saya akan coba mengupas ayat demi ayat. Ya. Yang pertama, ada kesempatan besar bagi orang percaya. Ada kesempatan besar bagi orang percaya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, saya tidak teruskan ini dulu, saya ingin bahas satu demi satu. Pada saat kita membaca ayat ini, apa yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu dan saya? Kapan firman ini dikatakan Yesus kepada muridnya? Kapan itu terjadi? Kalau kita melihat rangkaian daripada Injil Yohanes, mulai pasal 11, itu terlihat mereka ingin membunuh Yesus. Jadi sebenarnya pasal 11 sampai ke belakang itu sampai Yesus disalib, itu ada peristiwa yang dalam waktu yang sangat singkat. Dan pasal 14 ini ada di antara mereka. Artinya Yesus belum ditangkap, disalib dan mati. Setuju dulu ya sampai sini ya. Kalau sebelum Yesus itu ditangkap dan mati, dia menyampaikan suatu pesan yang penting. Ingin kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan itu. Saya bayangkan saja, misalnya Bapak Ibu hari ini punya kesempatan sebelum Bapak Ibu pergi ke suatu tempat yang jauh sekali. Dan mungkin Bapak Ibu juga nggak tahu berapa lama Bapak Ibu akan pulang. Kira-kira pesan apa sama anak istri atau saudara yang lain atau yang jaga rumah? Pasti sesuatu yang penting, betul nggak? Istri saya lagi pergi, dia nggak menemani saya hari ini. Nanti siang dia akan terbang ke Bali. Pesannya apa kira-kira buat saya yang penting? Jangan lupa kasih makan anak-anak. Anak-anak itu anjing-anjing saya. Bagi dia itu yang penting. Kenapa? Anjing-anjing saya itu gak bisa cari makan. Kalau saya jangan makan banyak-banyak. Bapak Ibu ini cerita ya. Artinya sesuatu yang pesan ini perlu kita perhatikan. Tiap orang tentu, saya tidak berkata bahwa istri saya salah, tidak. Dia saat ini yang nggak bisa, yang perlu diperhatikan itu adalah anjing-anjing kami. Bapak Ibu, kita ngambil konteks ini. Yesus pada saat berbicara kepada murid-murid, kalau Bapak Ibu melihat Yohanes 14, itu adalah situasi yang semakin dekat dengan Yesus akan ditangkap. Dan dia perlu menjelaskan hal ini kepada murid-murid, supaya murid-murid tahu ke depan mereka harus bagaimana. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 13, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Padahal dia belum disalib, dia belum mati, belum bangkit. Kenapa dia berkata, aku telah mengalahkan dunia? Untuk membuat murid-murid tidak gelisah. Supaya hati mereka tidak gelisah. Nah, Bapak Ibu, kalau memahami ini, kita akan memahami bahwa ini suatu momen yang penting. Bukan sekedar baca firman. Setuju ya? Oke. Apa sih artinya sesungguhnya? Sesungguhnya barang siapa? Sesungguhnya itu berarti sesuatu ya dan benar. Amin kalau kita sering berkata. Kalau Bapak Ibu berdoa, amin. Artinya dari Bapak Ibu dan saya, doa ini adalah sesuatu yang kita katakan ya benar dan sungguh-sungguh. Itu maknanya. Barang siapa, kalau bicara barang siapa. Kalau zaman dulu tuh uang itu ada tulisannya, barang siapa memalsu atau apa. Jadi siapapun itu.
Baik engkau laki, perempuan, baik engkau cakep, tidak cakep, baik engkau sekolah, tidak sekolah, siapapun berlaku hukum itu. Jadi artinya Bapak Ibu, kenapa saya berkata ini kesempatan yang besar. Karena setiap kita, orang percaya, punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi jangan setelah dengan khotbah ini jangan lagi merasa bahwa Tuhan aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini gak bisa apa-apa. Bapak Ibu saya berharap melalui firman ini, Bapak Ibu akan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan besar karena ada kesempatan. Kenapa saya tidak berkata, Pak ini ada tugas besar. Karena buat saya, ya saya gak ngerti kalau saya salah, saya minta maaf dari sudut pandang saya. Kalau tugas itu sesuatu yang sepertinya jadi beban buat kita. Tapi kalau kesempatan melakukan suatu tugas itu beda. Oke, Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau tugas itu sesuatu yang seperti membebani kita, sesuatu tanggung jawab besar. Tapi kalau kesempatan lebih punya makna dari diri kita, dari dalam kita, inisiatif. Dari dalam kita itu ada sukacita. Dari dalam kita ingin melakukan itu. Itu nuansa yang saya ingin bangun buat Bapak Ibu. Bisa terima ini? Saya tahu kalian kedinginan ya. Ada yang kedinginan boleh pinjam jas saya gak apa-apa. Saudara-saudara, kalau firman ini berkata, barang siapa punya kesempatan besar untuk melakukan, tapi ada satu syarat. Karena firmannya jelas, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Artinya, selain Bapak Ibu mendapat kesempatan, tapi sebenarnya ada satu syarat. Syaratnya itu mudah. Percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ini nuansa atau makna yang paling ditonjolkan di sini. Pesan penting adalah percaya. Kebetulan saya seorang pengajar juga guru. Kalau satu parikop atau ayat atau pasal itu banyak kata percayanya, artinya itu sesuatu pesan penting terkait dengan percaya atau iman. Bapak Ibu masih ingat enggak ayat ini? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau Bapak Ibu di sini ke kertas semadi seringkali hamba-hamba Tuhan khotbah ini. Betul enggak? Setuju? Bicara apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bicara apa? Aku pergi sediakan tempat buat engkau. Betul Pak Yohanes? Kalau khotbah penghiburan? Bapak Ibu ini tidak khotbah penghiburan. Ini kita melihat bahwa perikop Yohanes 14 itu punya syarat buat kita. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bicara percaya lagi. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan itu sendiri. Saudara-saudara, pada saat saya membaca firman ini, saya sangat bersyukur. Kenapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya Kristen dari kecil, tapi tidak lahir baru. Pada saat saya lahir baru, saya masih seorang pengusaha. Saya ingin melakukan banyak hal supaya kelihatannya jadi orang kaya. Tapi ternyata sampai taraf tertentu saya merasa semua itu enggak ada apa-apanya. Yang saya butuh itu Tuhan. Untung saya punya istri yang sangat rohani. Sejak remaja itu ke gereja, pelayanan. Dari teladannya dia, saya percaya. Saya sungguh-sungguh lahir baru. Dan sungguh Tuhan memberi saya kesempatan besar untuk melayani dia. Umur 39, saya meninggalkan pekerjaan saya dengan kedudukan yang bagus, penghasilan yang bagus. Untuk menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, om saya itu bukan orang percaya. Dia berkata, Fen lu gila lu. Umur 39 itu pada saat puncak-puncaknya perusahaan dipegang kamu mundurkan diri. Orang bilang laki-laki itu mulai hidup pada usia berapa? 40. Lu 39, lu belum matang,
Sebentar lagi lu akan matang, pegang semua perusahaan, lu tinggal pergi. Banyak orang, nantilah jadi pendeta, pada saat usia 60. Saya bilang, justru umur 39. Saya tahu umur 40 itu laki-laki dibilang, laki-laki itu baru lahir umur 40. Justru dalam posisi yang terbaik saya ingin hidup saya tak beri buat Tuhan. Terima kasih Pak. Dia sampai bingung. Gila lu. Papa saya marah sama saya. Saya dipersiapkan dari awal untuk meneruskan bisnis. Saya bilang, Pak, saya dipanggil untuk pekerjaan Tuhan. Saya datang kepada dia, saya berlutut di kakinya dia, saya minta maaf. Saya salah sama kamu selama hidup saya dan saya mohon doamu supaya saya boleh hidup jadi hamba Tuhan. Dan bersyukur, papa saya hari ini juga orang percaya. Dan dia juga melayani dalam keterbatasan dia usia 81. Ya. Bapak Ibu, saya ingin katakan, engkau dan saya punya kesempatan besar. Haleluya. Nggak peduli kamu siapapun. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberi. Yang berikutnya, Pak, saya tuh bisa lakukan apa Pak? Saya enggak bisa nyanyi. Sama, saya juga enggak bisa nyanyi. Jangan diminta nyanyi Pak Nio. Kalau nyanyi nanti kacau semua. Saya banyak hal enggak bisa. Satu yang saya bisa. Saya orang marketing. Saya punya teman banyak. Di Surabaya itu teman saya itu banyak dari orang T4 tidak punya tempat tinggal tetap sampai jenderal bintang 4 ada semua. Artinya saya bisa bergaul dengan siapapun. Karena dari kecil saya hidup di pelabuhan, hidup di kampung dekat kuburan. Itu membuat saya fleksibel, bisa tidur di trotoar. Semua bisa. Itu yang dipakai Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, gak usah bingung. Gak usah niru saya. Tirulah Yesus. Nah, ini Yesus tuh enak ya. Memberi kita kesempatan juga memberi kita contoh. Nah, justru poin kedua saya berkata keteladanan seperti yang Yesus lakukan. Perhatikan baik-baik. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu perhatikan. Ia akan melakukan juga. Artinya engkau dan saya bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Setuju enggak? Kata juga. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu baca Alkitab? Yesus pernah melakukan apa saja? Ayo bisa bantu saya. Berdoa bagi orang sakit? Yes. Menghibur orang yang sakit di jamaah? Betul? Apalagi? Memberi makan kepada orang yang butuh? Yes. Bertemu dengan wanita yang berdosa dan dia berkata, engkau punya kesempatan, akulah air hidup, menyatakan siapa Allah itu, membawa perempuan itu ke jalan yang benar. Setuju enggak? Apalagi Bapak Ibu bayangkan, apa yang pernah dilakukan Yesus? Jangan berpikir, Yesus pernah marah Pak di bait Allah. Bapak Ibu, bait Allah zaman itu diselewengkan, bukan seperti sekarang. Oke? Jangan pakai alasan itu. Apalagi Bapak Ibu bayangkan Yesus pernah lakukan. Yesus pernah menangis, berduka bersama orang yang sedang berduka. Setuju enggak? Bapak Ibu, pada saat kita baca firman Tuhan, sebenarnya kita ini gampang kalau mau mulai belajar melayani. Bekerja bagi Tuhan. Cuma maaf saya berkata, saya ketemu banyak orang. Mereka inginnya yang spektakuler. Pak, memangnya Pak Effendi anti spektakuler? Tidak. Banyak orang percaya, yang saya tahu yang baru dalam pelayanan maupun yang lama, ada beberapa. Yang lebih suka kalau mereka itu bisa melakukan perkara-perkara, iya Pak seperti yang Yesus lakukan. Misalnya orang sakit didoakan langsung bangkit berdiri dia jalan. Bagi mereka itu wow itu heboh banget Pak. Itu wow spektakuler. Bapak Ibu saya mungkin bukan tipe itu.
Silakan kalau memang Tuhan izinkan kamu dikasih kesempatan melakukan itu. Tapi kalau tidak, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Saya ketemu beberapa orang yang mereka melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Tidak ada yang tahu mereka. Orang yang sakit, tidak peduli dia agamanya apa, keyakinannya apa, gerejanya mana. Itu dihibur sama dia. Apalagi dalam posisi pandemik yang kemarin nggak bisa ketemu. Mereka telepon, padahal sama-sama capek, sama-sama khawatir. Hanya sekedar WA. Bapak Ibu bisa nggak WA? Menghibur orang, menguatkan orang, itu sederhana. Saya juga pernah ditolong sama orang, memperhatikan saya. Hanya sekedar ketemu saya dan berkata, Pak Effendi saya dengar Bapak sakit ya. Boleh saya doain Bapak. Dia jemaat biasa yang ketemu di pantai. Dia pegang saya, Pak doain Bapak ya. Terima kasih Pak. Saudara-saudara, orang ini bukan pendeta. Tapi dia orang percaya, sama dengan kita. Amin. Dan saya percaya doanya tulus. Kita ini kadang-kadang berkata, Tuhan aku ingin melakukan pelayanan. Tapi kita belum apa-apa sudah milih terlebih dahulu. Bicara karunia roh. Dari pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Yang pertama bagi saya, kalau engkau mau melayani, mau bekerja buat Tuhan. Mulai melangkah dengan apa yang ditugaskan kepadamu. Enggak peduli itu apapun. Gereja kita ini sangat bersih ya. Dari tadi saya cari debunya ada enggak ya? Maaf ya, dari tadi saya cari debunya ada enggak? Enggak ada. Bersih. Saya berani tidur sini kok. Bersih gereja ini. Ada yang bersihin. Dulu saya pelayanan pertama di sebuah gereja. Gerejanya bersih, cuma maaf dananya terbatas. Dari 400 jemaat, itu cuma 3 kali ibadah, itu cuma ada 1 koster gereja. Apa yang dilakukan? Kita harus bersih-bersih setelah ibadah. Di sini kan maaf ya, saya tidak mengecilkan arti pelayanan Bapak Ibu. Selesai ibadah kan gak ada nyapu-nyapu lagi tuh, yang pakai jas-jas nyapu gak ada tuh. Kami enggak, dulu kami bersihin nyapu. Periksa ada tisu-tisu enggak jatuh. Kamar mandi kita cek. Itu yang kita lakukan. Siapa kita? Sama-sama. Ada beberapa teman saya itu pengusaha. Ada beberapa teman saya itu punya perusahaan banyak. Tapi mereka mau sama-sama melakukan. Hari ini mereka semua rata-rata sudah majelis di mana-mana. Saya pernah mengembalakan satu gereja di Surabaya, GBI juga. Sebagai tim pengembalaan. Seorang ibu pengusaha, istri pengusaha. Dia sangat mampu, di rumah itu pembantu supir ada. Pada saat kita mau launching gereja itu dalam arti pindah gedung baru. Wah debu kan banyak. Ibu ini dari pagi sampai sore itu, dia itu maaf, kena kanker dan hampir meninggal. Tapi dia sembuh. Pagi-pagi datang rambutnya dikuncir. Kursi itu dilap satu-satu. Sampai tak foto. Saudara-saudara, apakah ibu ini tidak melakukan pelayanan? Kita masalahnya kepingin yang kelihatan wow. Saudara-saudara, Yesus memberi contoh. Bahkan banyak peristiwa di Alkitab. Yesus pesan jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Betul enggak? Halo? Kalau kita mungkin enggak, banyak orang malah beda. Lakukan sedikit tapi minta diviralkan. Baru kasih nasi bungkus 1 biji aja sudah minta diviralkan. Saudara-saudara, jangan seperti itu. Maaf kalau saya agak keras ngomongnya, tapi saya percaya di sini enggak ada. Tapi kita mau seperti yang Yesus lakukan. Amin. Bisa enggak? Bisa. Bapak Ibu pulang di tempat ini doain saya aja. Bisa enggak? Itu juga pelayanan sudah. Doain Pak Effendi itu matanya cepat sehat. Ya, mata saya kurang sehat, kaki saya itu kurang enak.
Doain, cukup. Doain penatua-penatua, mereka dikasih hikmah, panjang umur, sehat, bisa mimpin kita. Pelayanan enggak? Itu pelayanan. Jadi jangan mikir yang spektakuler. Kalau memang Tuhan beri engkau karunia khusus, dalam arti menyembuhkan orang sakit. Silakan. Saya jujur aja. Lebih banyak orang sakit yang saya doakan malah mati. Ya, karena memang posisinya dia udah setengah mati atau 3/4 mati. Tapi yang ada yang mau operasi besok pagi nggak jadi operasi karena penyakitnya hilang, banyak. Banyak juga. Tapi saya nggak viralkan, nggak perlu. Terlibat dalam posisi KKR pengusiran roh jahat sampai saya dicakar segala macam, pernah dan orangnya saya nggak tahu di video. Saya pesan sama dia jangan di video, saya nggak mau. Ternyata ada satu ibu-ibu video saya. Begitu saya tahu, saya bilang, Bu tolong ya, ibu sudah lihat dihapus. Saya tidak mau ibu sebarkan. Saudara-saudara, buat saya nggak kepingin pelayanan seperti itu. Saya lebih senang pelayanan saya adalah mengajar orang. Saya masuk kemana-mana bisa. Amin. Saya bisa kumpul, jadi Bapak Ibu kok ketemu saya, jangan bingung, ini pendeta kok kayak preman ya. Saya itu di Surabaya biasa kumpul sama orang-orang bencong juga. Serius. Kumpul sama anak-anak jalanan, biasa saya itu. Saya bisa ngobrol sama mereka. Mereka minum whisky, saya minum teh tawar. Secara warna sama. Yang tertawa pasti pernah minum. Gak ada masalah. Oke, next. Saudara-saudara, gampang enggak sebenarnya? Gampang. Ya, tinggal pulang, lihat Yesus melakukan apa aja. Kita ikuti. Yang berikutnya, bahkan Yesus berkata apa? Bahkan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Bapak Ibu bayangkan aja. Saya waktu dengar ayat ini saya coba ngambil yang sederhana. Muridnya Yesus berapa sih? 12 ya. Tambah lagi 70, betul enggak? Tambah lagi 120 lah kalau berikutnya. Saya mau tanya, muridnya Pak Arifin aja ada berapa ya? Saya rasa puluhan ribu. Murid saya aja sudah 1000 lebih, pendeta-pendeta. Pelayanan lebih besar, oke gak usah bilang murid lah. Teman-teman yang di multimedia ini loh. Halo, timnya multimedia. Mereka melakukan pelayanan lebih besar daripada Yesus enggak sebenarnya? Iya. Halo tim multimedia, mereka yang melakukan hari ini dimanapun di dunia asal ada wifi, ada internet, ada kuota yang penting. Pasti bisa lihat siaran ini, pasti bisa lihat penginjilan, pasti bisa dengar suara gembala. Setuju enggak? Yesus dulu ngomong berapa orang yang bisa dengar. Anggaplah waktu itu 5.000 orang karena kasih makan 5.000 orang. Tapi saya percaya suaranya Yesus itu mungkin keras banget atau bagaimana. Saya bayangkan 5.000 orang, berarti Yesus juga capek ngomong ya. 5.000 orang tempat terbuka loh. Capek enggak kira-kira? Tapi kita lihat, sekarang yang dengar, yang lihat TV-nya rock itu berapa banyak? Belasan ribu. Dari mana? Anak-anak multimedia. Jadi anak-anak multimedia, teman-teman multimedia, apa yang kalian lakukan tidak lebih rendah daripada apa yang hamba-hamba Tuhan lakukan. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Setuju enggak? Kita kasih tepuk tangan untuk tim multimedia. Ya. Saya enggak pernah ke Amerika. Saya enggak pernah ngajar di luar negeri. Khotbah ya. Tapi gara-gara teman-teman multimedia, saya punya murid mahasiswa di Perancis, di Jerman, di Australia, di Texas, di Colorado, mana-mana aja. Sampai bagian saya nggak pernah tahu. Dari mana? Anak-anak multimedia ini yang mempersiapkan semua. Bapak Ibu saya mau tanya, pekerjaan-pekerjaan saya lakukan lebih besar daripada Yesus enggak? Iya, tapi bukan untuk sombong. Saya cuma belajar apa? Yesus juga mengajar, maka saya juga mengajar. Setuju? Sederhana. Jadi jangan kecil hati ya.
Jangan kecil hati. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pagi ini semua bisa bergerak tangannya. Coba angkat tangan bergerak. Bapak Ibu bisa berkata, Shalom. Tuhan Yesus baik. Ayo ikut. Tuhan Yesus juru selamat. Dia sudah mati buat kita. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bisa? Bisa. Saya mau cerita. Ada seorang ibu. Ini kisah nyata. Saya nggak kenal juga, saya baca di buku. Ibu ini sudah sakit. Dan tidak bisa menggerakkan badannya apapun. Kecuali cuma bisa, Pak Yohanes misalnya nyapa saya, Pak Yohan nyapa saya. Shalom, shalom, itu aja dia. Tangannya nggak bisa gerak, cuma bisa gini. Lebih hebat kita nggak kondisinya? Bapak Ibu percaya nggak? Ibu ini dalam posisi di rumah sakit. Begini. Tuhan kasih kesempatan. Dia melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, yaitu menginjili orang. Kok bisa ya Pak ya? Ibu ini sakit. Tiap hari ada orang lewat yang bersihin kamarnya. Ini laki-laki. Yang bersihin ini lama-lama lihat, apa Bu? Biarin. Tambah lama ibu ini tiap kali gitu. Dalam hatinya ibu ini cerewet banget, udah sakit, gak berdaya kok ribut aja gitu. Lama-lama karena digituin terus, dia tanya, maunya apa Bu? Dia bingung, ternyata matanya ibu sana itu, sebelahnya ranjang itu ada meja kecil, ada Alkitab. Diambilin. Ibu ini bilang, bagaimana orang gak bisa gerak, gak bisa pakai kasih Alkitab, pegangnya gak bisa. Bacaan maksudnya dia gitu loh. Akhirnya orang ini buka, dia bukan orang percaya. Dia buka Alkitab. Yang namanya orang belum percaya kan buka Alkitab pokoknya asal buka kan, betul gak? Dia baca aja, dia baca, udah aku mau kerja, tinggal. Jadi akhirnya tiap kali anak muda ini masuk ke kamar ini, ibu ini selalu bentuk, udah beda enggak? Senang sudah. Anak muda sudah ngerti, ibu ini dia bersihin kamar, dia punya tugas baru, bacain Alkitab. Satu. Ada juga seorang suster. Juga begitu. Suster ini lewat. Dia sedang galau, sedang hampir bunuh diri. Ibu ini cuma bisa gini toh. Lagu apa? Pak Nio mana? Lagu apa ini? Amazing Grace. Dia gak bisa nyanyi. Bapak Ibu, saya tidak teruskan cerita ini. Kira-kira apa yang saya mau bicara sama Bapak Ibu? Tiba saatnya ibu ini meninggal. Biasanya orang meninggal gaya bule kan pasti ada yang kesaksiannya. Yang pertama tuh laki-laki itu yang maju. Dia cerita, saya mau kesaksian. Gara-gara ibu ini yang saya dipaksa baca Alkitab tiap hari. Akhirnya saya mengenal Yesus Kristus. Ini kisah benar Pak, benar saya ngomong. Dan saya bertobat jadi orang percaya. Selesai anak muda ini bicara, ganti. Siapa lagi yang mau ngomong? Suster cewek ini maju. Nangis dia. Dia berkata, sebenarnya saya itu udah mati duluan daripada ibu ini. Tapi ibu ini pada saat malam saya mau bunuh diri,
Saya lewat depan kamar ibu ini, dan ibu itu bukan menyanyi, hanya saya yang membunuh diri itu melangkah, kemudian saya ingat lagu ini. Terbayang waktu saya dulu masih di desa, waktu saya masih kecil di guru sekolah minggu, saya diajari lagu ini. Saya ingat saya punya Yesus Kristus. Saya gak jadi bunuh diri, saya kembali. Saya lihat ibu ini, dia terus dalam posisi seperti ini. Dia bergumam, seperti itu. Saya melihat ibu ini yang begitu menderita saja, masih memuji Tuhan, masih bersyukur. Saya ini siapa? Saya tidak jadi bunuh diri. Bapak Ibu, kenapa saya cerita kisah ini? Karena kau dan saya tadi pagi barusan nih berapa menit yang lalu kita masih bisa angkat tangan. Haleluya. Kita masih bisa ngomong Yesus itu luar biasa, Yesus juru selamat. Kalau hari ini Tuhan masih memakai ibu ini untuk memenangkan jiwa, apalagi Bapak Ibu dan saya. Setuju? Kok diem? Kalau gak setuju tidak apa-apa, urusanmu sendiri sama Tuhan Yesus. Tapi kalau saya, ini semangat buat saya. Ibu ini aja bisa. Saya pasti lebih bisa. Dan harus lebih bisa. Setuju? Jangan ragu-ragu beri kemuliaan buat Tuhan yang kita mau layani. Next, yang terakhir. Kenapa kita mampu melakukan perkara yang dahsyat, yang besar? Karena Yesus berkata, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pergi bukan sekedar pergi, saya akan baca lebih jelas. Ayat Yohanes 14 ayat 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan baik-baik, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan. Tetapi ada tujuannya, supaya, sama-sama kita baca supaya gak salah paham. 1, 2, 3, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan. Bapak Ibu coba melihat, ayat 13, 14 itu diulang gak? Ada pengulangan gak? Ada pengulangan. Kalau janji itu diberikan satu kali, itu masih seperti kok ragu-ragu. 2 kali itu betul-betul suatu janji yang mantap. Sesuatu janji yang ya dan pasti, apalagi yang janji itu Tuhan. Bukan Effendi, Effendi itu janji bisa meleset. Bukan karena Effendi itu ingkar janji, tapi Effendi nggak mampu melakukannya. Tadi pagi saya berangkat dari Sanur itu agak cepat, jam 6 lebih sedikit sudah berangkat. Walaupun saya lihat di Google Map cuma 28 menit. Tapi saya khawatir di jalan tiba-tiba ada apa-apa, macet, atau tiba-tiba ada ban bocor, saya kan terlambat sampai di sini. Saya nggak berkuasa mencegah itu. Tapi Tuhan Yesus kan maha tahu, dia Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji kepada engkau dan saya itu pasti digenapi. Janjinya apa? Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukannya. Bicara apa? Kalau kita melihat ayat sebelumnya bicara, engkau dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Setuju enggak? Jadi bukan bicara minta mobil untuk pribadi, tapi kalau engkau minta mobil untuk pelayanan, untuk orang-orang ngantar ibu-ibu yang mungkin perlu perawatan khusus, saya yakin Tuhan bisa memberi buat Bapak Ibu. Tapi bukan untuk pribadi. Sorry. Saudara-saudara, ada jaminan, bahkan diulang sampai 2 kali. Tapi dengan satu, asal Bapak dipermuliakan. Jadi bukan kita. Itu saya bilang, banyak orang-orang yang masuk ke dalam pelayanan itu salah kaprah. Kepinginnya spektakuler gitu. Saya nggak bilang nggak boleh spektakuler, silakan. Tetapi kalau engkau belum apa-apa, kepinginnya cuma itu. Pertanyaan saya, kamu mau memuliakan dirimu atau memuliakan Tuhan? Itu loh. Saya pernah ketemu orang satu, pengusaha.
Dia tanya saya begini, Pak Effendi pendeta ya? Iya. Pak Effendi khotbah ya? Bingung saya. Iya, kalau ada yang ngundang Pak. Undang-undang kan gendeng aku khotbah dewi. Pak Effendi bisa doain orang? Oh bisa Pak. Punya karunia penyembuhan enggak? Rasanya enggak Pak. Kenapa? Saya kepingin didoakan supaya sembuh. Enggak. Kalau Bapak mau doakan, saya doakan. Soal sembuh nggak sembuh itu saya percaya Tuhan nanti yang kasih. Kalau saya sih merasa sampai hari ini saya nggak punya karunia itu. Kalau karunia mengajar, iya. Saya yakin itu ada. Tapi kalau menyembuhkan, enggak itu Pak. Malah ada yang saya doain mati kok. Serius saya ngomong gitu. Serius. Saya tuh di Surabaya beberapa teman senior saya bilang gini, Bapak ini spesialis pemberangkatan. Beberapa orang yang nggak bisa dipanggil Tuhan, saya doain dan kita nangani secara tim berangkat dengan damai sejahtera. Serius saya bilang. Bukan saya yang punya kuasa, saya cuma berdoa, mohon Tuhan bantu dia supaya dia pulang gitu aja. Tapi yang sembuh juga ada. Tapi kalau belum apa-apa, minta itu, saya enggak. Saya ketemu satu orang, dia berkata gini, Pak Effendi, anak saya itu terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Saya sudah ke dukun, ke orang pinter, dari agama ini. Sekarang saya ketemu Pak Effendi ini kebetulan. Oh ya, Pak Effendi kan punya kuasa kan sebagai pendeta. Ya kalau Tuhan kasih. Tolong dong doain anak saya supaya lepas dari kuasa-kuasa gelap. Kira-kira apa Bapak Ibu yang kita lakukan? Saya bilang enggak. Enggak, saya doain dulu. Kalau mau tak doain, doanya beda. Loh doa apa Pak? Bapak ajak anaknya, Bapak datang ketemu saya. Kalau dia mau percaya sama Yesus Kristus, saya doain supaya dia jadi orang percaya. Dia lapor sama saudara saya. Ponaanmu tuh Effendi itu sombong banget. Pendeta tidak spiro suwe. Pendeta nggak lama aja masih sudah sombong. Sombongnya kenapa? Minta didoain aja nggak mau. Om saya tertawa aja, udah ngerti kan. Saya bilang bukan, saya doain dia misalnya. Dia anaknya lepas dari kuasa gelap. Kira-kira dia lari kemana kembalinya nanti? Ke dukun, ke orang-orang pintar itu. Karena dia nggak tahu siapa yang menyembuhkan dia, siapa yang melepaskan dia. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau dia mau saya ajak ngomong dan menyerahkan siapa, menerangkan dan menyatakan siapa Yesus Kristus, dia mau percaya, saya doain. Soal sembuh itu urusan belakang, yang penting dia selamat dulu. Bisa ngerti tujuan saya? Jadi tujuan saya bukan tidak mendoakan dia untuk sembuh. Tapi tujuan saya yang utama, orang ini harus kenal Yesus dulu. Baru yang lain ikuti. Itu loh Bapak Ibu dalam pelayanan. Karena kuasa diberikan kepada kita bukannya bicara kuasa untuk itu, tapi kuasa untuk berhikmat. Kalau saya sembuhkan dia pikir, wah dukung ini yang tadi saya datang sebelum ke Effendi ini yang hebat. Malah dia nyembah-nyembah gak karu-karuan, yang salah siapa? Ikut salah gak saya kira-kira? Bisa gak itu terjadi? Bisa kan? Oke. Next. Yang terakhir kayaknya ini ya, sebelum penutup. Oke. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini bicara apa? Yesus akan naik ke surga dan dia akan memberi kita Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu hari ini engkau dan saya sebagai orang percaya ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Itulah di mana Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat itu. Saudara-saudara, saya ingin memberi sedikit catatan ya. Perhatikan Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini adalah peristiwa sebelum Yesus disalib. Saya ingin jelaskan sedikit karena ada beberapa ayat atau penjelasan yang mungkin Bapak Ibu agak sedikit bingung ya.
Kata tenaga itu dunamis atau power. Kuasa itu exousia. Memang ada kata kuasa tertentu dipakai dengan dunamis. Tapi di sini kalau kita ada Lukas 9, itu exousia lebih kepada apa? Wewenang. Saya memberi wewenang kepada Pak Yohan untuk menangani ini. Bisa nangkep? Saya punya hak. Nah, Bapak Ibu, ini juga kalau kita mengerti Matius 8:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini setelah Yesus bangkit. Kata kuasa di sini tidak bicara power, tapi segala wewenang, segala hak. Artinya dia punya hak untuk memberi engkau apapun. Bukan hanya kuasa dalam arti power. Sampai sini jelas. Jadi saya berharap jemaat Rock ini bisa membedakan antara kuasa dalam arti yang mana exousia, yang mana itu power, dunamis. Bisa nangkep ya? Matius 28 bicara apa? Wewenang. Aku ini loh yang punya wewenang di surga dan di bumi. Wewenang itu lebih tinggi, yang punya hak. Bisa nangkep maksud saya ya? Kenapa saya berikan ini? Supaya kita mantap. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yesus punya wewenang. Di surga dan di bumi. Dia memberi engkau dan saya kuasa. Power. Kekuatan. Setuju sampai sini? Justru kalau kita ngerti ini. Kita akan melangkah itu tenang. Loh, yang kasih kuasa sama saya itu Tuhan. Yang punya wewenang, yang punya hak atas surga dan bumi. Saya bisa aja memberi kuasa. Pak Yohan, sorry ya saya kenal Pak Yohan aja. Yang lain saya nggak kelihatan, saya belum kenal. Pak Yohan, di depan itu ada mobil plat hitam. Ya, yang paling bagus silakan diambil aja Pak. Bawa pulang Pak. Pak Yohan pasti pikir, Pak Effendi gendeng dah. Lupa dah. Yang punya mobil siapa? Siapa yang punya mobil itu? Bukan saya. Saya nggak punya hak untuk memberikan kepada Bapak. Bisa ngangkat maksud saya? Tapi kalau Tuhan yang bilang, dia punya hak. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau engkau dan saya hari ini sebagai orang percaya, wow. Yang kasih kita kuasa itu siapa? Yang punya wewenang atas surga dan bumi. Jadi jangan pernah ragu lagi. Koloyo ya. Amin. Iya. Pulang dari tempat ini jangan ragu lagi. Jadi kita dimampukan bekerja lebih dahsyat bagi Tuhan karena ada kesempatan besar buat kita. Tuhan kasih kita kesempatan. Barang siapa, siapapun bisa, gak peduli engkau cantik, jelek, pinter, tidak. Gak peduli, pokoknya engkau dan saya dipakai Tuhan. Yang penting gua mau Tuhan, pakai gua gitu. Amin. Yang kedua, Pak aku bingung Pak mau melakukan apa-apa aja Pak. Jangan bingung, baca Alkitab, mulailah mendoakan. Yesus berdoa, Yesus juga memperhatikan orang tidak mampu, orang sakit. Lakukan itu. Simple saja. Kalau engkau punya karunia yang lain spektakuler silakan, gak masalah. Tapi belajarlah melakukan yang paling sederhana. Amin. Yang terakhir, mampu tidak kita melakukan itu? Mampu, karena yang punya wewenang, yang punya hak atas surga dan bumi, memberi kita kuasa untuk melakukan itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran. Biarlah materaikan firman ini dalam hidup kami. Dan kami mau hidup kami dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Mari yang sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Perjamuan kudus ini bukan satu rutinitas yang kita lakukan setiap hari Minggu. Tapi dengan kita melakukan perjamuan kudus ini, kiranya boleh mengingatkan kita atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang mana Yesus juga sudah memberikan kuasa kepada kita. Memberikan setiap haknya untuk kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya? Roti yang diberkati dan kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu, melalui pengorbanan-Mu, melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Boleh mengingatkan kami atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu. Kami mau ngambil komitmen. Kami siap untuk memberitakan Injil kebaikan ini Tuhan. Dan kami siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Engkau lakukan. Terima kasih kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya sangat diberkati, saya merasa sangat bergairah, saya merasa sangat bersemangat dengan kondisi saya yang dalam keadaan sehat seperti tadi disampaikan. Untuk kita boleh sama-sama memberitakan kabar baik. Siapa yang sama mendapatkan satu semangat dan bergairah untuk kita melakukan mujizat-mujizat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita terima berkat. Pulanglah dengan damai dan sukacita yang dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk menjadi berkat dimanapun Anda siap berada. Tuhan tempatkan di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam studimu. Dan setiap apa yang engkau kerjakan, Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.